Halo adik-adik, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali semua karena pertolongan Tuhan. Siap beribadah? Ya, siap beribadah ya. Yuk bersama-sama dengan Lausa kita akan mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian hati yang gembira. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sehingga pun kami beroleh hati yang gembira karena ada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami beribadah, Tuhan berkati setiap kami. Dan juga kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, kemudian kita lanjut ayat 24. Nah lo sebaca ya, Lukas pasal yang pertama. Kitab Lukas ada di dalam Alkitab perjanjian apa adik-adik? Ya, perjanjian baru ya. Oke, Lasa akan baca, adik-adik bisa mengikutinya di rumah masing-masing ya.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, adik-adik, ada seorang bapak yang bernama Zakharia dan istrinya bernama Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Nah, ternyata mereka tidak memiliki anak, adik-adik ya. Ibu Elisabet dikatakan bukan hanya tidak memiliki anak saja. Mereka berdua sudah lanjut usia, adik-adik ya. Atau bisa dikatakan sudah tua. Ya, kalau udah tua, udah opa oma, tidak mungkin bisa memiliki anak kalau zaman sekarang. Tetapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika pada suatu hari datanglah seorang malaikat Gabriel mendatangi siapa, adik-adik? Ya, benar sekali kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya ya. Nanti Zakharia akan mengalami yang namanya tidak bisa ngomong, adik-adik ya, bisu, adik-adik, benar sekali. Nah, lalu akan baca selanjutnya, ternyata dalam 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak mendapatkan diri. Nah, ternyata akhirnya Tuhan memberikan mereka anak, adik-adik yang nantinya diberikan nama siapa? Yohanes, benar sekali. Namun ternyata adik-adik beberapa waktu dikatakan di dalam Alkitab menuliskan tentang kisah Maria dan Elisabet. Yuk kita baca di ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan seruan nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan berkatilah buah rahimmu. Lalu adik-adik, apa yang terjadi dengan Maria? Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan berikut melalui cuplikan video ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik. Benar sekali adik-adik, di mana Maria didatangi oleh malaikat dan Maria nantinya akan mengandung itu seorang anak yang diberi nama Yesus. Nah, adik-adik, Yesus itu siapa adik-adik? Dia adalah Tuhan kita, benar. Yaitu juru selamat kita, penebus kita. Dan Dia adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi adik-adik, terpujilah Tuhan karena Allah begitu mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan itu apa adik-adik? Tuhan adalah yang berdaulat di dalam kehidupan kita, benar sekali ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa dalam pasalnya yang kedua, Lukas, di sana dituliskan kelahiran Yesus. Siapakah Yesus? Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Sang Maha Kuasa yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, atas hidup kita, atas seluruh dunia ini. Dan tentunya kita harus taat kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan adalah yang berdaulat dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Sang Maha Kuasa yang memiliki otoritas atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk hidup kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menembus kita. Dia mati di atas kayu salib yang nantinya kita akan memperingati kematian Yesus Kristus dalam minggu-minggu yang akan datang. Kemudian kebangkitannya. Nanti kita akan ibadah Paskah bersama ya adik-adik ya. Iya, benar sekali. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang di dunia ini. Dia mati di kayu salib, dipaku, disalibkan, dicaci maki, dicambuk, dihina, hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kita harus percaya terus kepada Tuhan Yesus
Dan kemudian paling penting kita juga harus taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita kembali diingatkan bagaimana kedatangan Tuhan di dunia ini. Dia menyelamatkan setiap kita. Mari kita bersyukur, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan terlebih-lebih taat kepada Tuhan Yesus. Dan terlebih-lebih yang paling utama, kita harus terus percaya kepada Yesus Kristus. Bukan percaya kepada yang lain. Ya adik-adik ya, walaupun kita masih kecil, tapi kita belajar untuk terus percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu yang paling penting sekali dalam hidup kita. Mari kita hafal ayat hafalan di dalam 1 Yohanes. Yuk kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang 9. Masuk baca ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi melalui kedatangan Yesus Kristus, kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Siapakah anak Allah itu? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita bersatu dalam doa, dan adik-adik semangat untuk menghafal ayat hafalan. Pelan-pelan saja pasti bisa menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kedatangan Tuhan di dunia ini ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kami Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong pimpin kami Tuhan seperti Maria yang mempercayai pesan Allah. Demikian kami juga, supaya kami terus percaya kepada Yesus Kristus. Jadikan kami anak-anak yang taat, seperti Maria juga yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap adik-adik yang masih kecil, biarlah mereka menjadi anak-anak yang sungguh memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita memuji Tuhan, untuk itu kita akan menyiapkan persembahan kita. Dengan rela
Oke adik-adik, untuk doa persembahan nanti sekaligus ya untuk doa penutup. Sekarang kita akan melihat dan menonton teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Dan juga ada satu ayat hafalan 2 minggu yang lalu adik-adik ya. Kita akan menontonnya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19 berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wah, luar biasa. Tetap semangat buat adik-adik semua. Yuk kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan. T-A-A-T. Ya udah sekali taat. Yuk kita memuji Tuhan ya adik-adik. T-A-A-T,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk terus percaya kepada Yesus Kristus dan taat dan belajar bersyukur. Terlebih-lebih anak-anak-Mu sekolah minggu yang masih kecil, Tuhan biarlah Roh Kudus yang terus mengajarkan mereka untuk semakin serupa dengan Kristus seperti yang Engkau inginkan. Berkati keluarga mereka, papa mama mereka, pekerjaan, sekolah mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan persembahan kami ini. Kami bawa di hadapan Tuhan, kiranya sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu kami, untuk dipakai dengan baik, untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali dalam ibadah berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.